Halo Aquarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah, sekarang kita mulai, kita shuffle dulu ya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Yang pertama ada anxiety, kecemasan, kegelisahan, rasa nggak nyaman, walking away, membalikkan badan pergi, meninggalkan sesuatu, situasi, orang-orang tertentu. Jadi kayak aku merasa ya, mungkin ini ada temanya gini, skenario antara ada satu orang yang lagi mempertimbangkan gitu untuk meninggalkan suatu situasi tertentu. Jadi lagi mikir-mikir, terus itu menimbulkan kegelisahan juga, misalnya kalau gue tinggalin gimana ya, nanti habis gue tinggalin ke depannya gue seperti apa ya, gitu. Eee, Ngasih taunya gimana ya, atau perlu dikasih tahu enggak? Nah, semacam dialog-dialog mempertanyakan atau mempertimbangkan keputusan untuk meninggalkan sebuah situasi atau orang-orang tertentu. Nah, skenario lainnya adalah kecemasan ini, rasa nggak nyaman ini adalah hasil dari ada yang pergi gitu. Jadi aku nggak tahu apakah kamu posisi yang lagi mempertimbangkan atau ditinggalkan gitu ya dengan dua kombinasi ini. Tapi sebagian memang lagi mempertimbangkan untuk meninggalkan sebuah situasi atau pelan-pelan menghilang gitu. Pelan-pelan ghosting, entahlah hubungannya ini konteksnya romantis gitu atau memang ada situasi di mana kamu kayak pelan-pelan menarik diri dari situasi tersebut. Mmm, ada ketidaknyamanan gitu. Ini sesuatu yang mungkin udah dipertimbangkan untuk waktu yang lama dan atau mungkin ada sebuah percakapan yang nggak pernah ada solusinya gitu atau tidak rasa tidak didengarkan, makanya ada dinamika kecemasan dan seseorang yang pergi gitu di energi kamu. Kenapa aku bisa bilang kayak ada yang mempertimbangkan untuk pergi atau lagi mikirin atau pelan-pelan menghilang gitu. Karena tema besar kamu adalah hermit. Hermit itu menarik diri bisa. Temanya hermit ya, menarik diri bisa, lagi mempertimbangkan sesuatu dipikirin atau kayak mengkontemplasikan mencari jawaban dalam sunyi juga bisa. Seseorang yang berada dalam perjalanan spiritual itu juga bisa gitu tema hermit. Dan ini ada di tema besar kamu gitu ya. Seorang yang lagi jalan sendiri, entahlah memang suatu perjalanan yang cuma dia mengerti atau memang kayak gue butuh menjauh dulu nih dari keriuhan supaya apa gue bisa mendapatkan jawaban itu dalam tenang, gue perlu menenangkan diri gue dulu atau kayak biar kepala ini jernih dulu gitu. Nah, tema besar hermit tuh kayak gitu ya. Lalu di posisi blessingnya adalah Ace of Pentacles. Ini tuh awalan yang baru gitu atau ada sesuatu yang kamu baru akan mulai, sesuatu yang baru akan kamu tabur. Mungkin ini ada hubungannya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu. Ada hubungannya dengan meninggalkan situasi atau sesuatu hal yang berbeda. Yang jelas, kalau ada sesuatu yang baru kamu mulai, misalnya memulai bisnis, memulai pekerjaan sampingan kamu atau kayak membangun mimpi kamu. Gitu. Kamu mulai dari sekarang. Nah, itu aja akan jadi sebuah awalan yang baru buat kamu. Atau bisa jadi juga kayak sebuah pemberian, sebuah hadiah juga bisa gitu ya. Yang jelas ada sesuatu hal yang baru nih dengan dunia pentacles kamu yang artinya itu bisa kayak kamu lihat itu di dunia realita kamu. Nah, yang jadi tantangan ada Two of Pentacles, mempertimbangkan membagi skala prioritas, menimbang pro kontra sesuatu hal juga bisa gitu. Ini menjadi tantangan. Bisa dipahamin karena tadi di depannya ada tema kecemasan gitu. Bagian dari kecemasannya bisa jadi karena lagi mempertimbangkan sesuatu hal ini. Gitu. Apakah ini sesuatu yang baik, pro kontranya seperti apa gitu. Karena ini masih layer pertama, kita bahas satu-satu dulu ya tema besarnya. Lalu yang menjadi sarannya adalah Page of Swords. Page of Swords itu amati, lihat dulu situasi, lihat dulu situasinya. Kayak ukur dulu nih medannya seperti apa, kumpulkan informasi gitu ya. Berhati-hati dalam bertindak. Ada rasa ingin tahu, ada rasa ingin apa ya, mengumpulkan data dulu gitu. Memahami situasinya baru setelah tahu nih gambarannya seperti apa baru informasi yang udah kamu dapat itu jadi bahan kamu untuk um, apa nih langkah selanjutnya seperti itu ya. Cuman satu sisinya adalah kayak sesuatu hal dipikirin banget, dicari tahu banget jawabannya. Jadinya
malah justru nggak melakukan apapun atau nggak memilih apapun gitu. Jadi ini sesuatu yang kamu perlu perhatikan juga ya, jangan sampai kebanyakan informasi justru jadinya nggak bikin kamu bergerak gitu. Nah, di waktu yang akan datang ada Six of Cups. Ini Six of Cups tuh bisa berbicara tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan masa lalu. Entahlah semacam memori yang muncul kembali, atau kayak ada menengok kembali ke belakang seperti mengingat masa lalu, masa-masa menyenangkan, atau melihat lagi ke belakang pembelajarannya apa aja gitu, sesuatu hal yang udah kamu lewatin, pencapaian kamu, seberapa jauh kamu udah berjalan. Itu tema Six of Cups gitu ya. Dan bisa juga skenario lainnya adalah orang-orang dari masa lalu muncul kembali gitu. Nah, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut ya. Oke, jadi tadi yang si Hermit itu dikonfirmasi sama Tower gitu. Jadi sangat mungkin ada sesuatu yang ngagetin. Skenarionya gini, sesuatu yang ngagetin itu bikin kamu jadi mungkin mempertanyakan banyak hal, kayak merenungkan hal-hal yang udah, misalnya keputusan-keputusan yang kamu ambil, kepercayaan yang udah kamu kasih, atau kayak pilihan-pilihan hidup yang udah kamu buat gitu. Misalnya kamu percaya seseorang gitu, terus ini contoh aja biar gampang, terus ternyata kok kenyataannya tidak seperti yang kamu pikirkan selama ini tentang orang ini. Itu contohnya. Kamu percaya dia, oh ternyata dia melakukan sesuatu di belakang kamu. Terus kamu jadi merenung, mikirin, um, terus juga memulihkan diri mungkin gitu ya, seperti momen kaget, kenapa seperti ini ceritanya. Jadi kayak kamu butuh menenangkan diri juga bisa gitu dengan momen hermit ini ya. Skenario lainnya adalah momen kagetnya itu adalah tentang ada sosok yang pergi nih, gitu. Dan itu sesuatu hal yang gak kamu pikir. Seperti itu ya. Jadi kalau tower mungkin ngagetin, besar, kecil. Tapi yang jelas tower itu muncul karena memang ada sesuatu hal yang perlu kamu tahu. Ada sesuatu hal yang perlu kamu berubah gitu. Mungkin arah hidup kamu perlu berubah. Mungkin ada situasi tertentu yang sebenarnya itu bikin kamu stagnan, tapi kamu mungkin nggak tahu atau nggak mau keluar, nggak mau tahu gitu. Atau nggak mau keluar dari situasi itu. Sebenarnya tahu itu stagnan, tapi kayak meninggalkan hal yang stagnan itu, memasukin sebuah zona yang baru itu rasanya kayak menakutkan gitu ya. Biarpun di luar sana potensinya tanpa batas. Jadi kadang orang memilih stagnan karena itu sesuatu yang familiar daripada mencoba keluar dari situasi yang stagnan itu dan melihat dunia yang berbeda gitu. Tapi lebih memilih stagnansi daripada uh, keluar karena itu nggak familiar, itu mungkin dalam tanda petik zona bahaya karena nggak familiar. Jadi pilih stagnan aja. Ya, mungkin terdengar aneh, tapi seringkali um, tanpa kita sadari kita bisa melakukan hal itu. Terus posisi blessingnya, Ace of Pentacles. Ini bisa jadi ini ya. Aku bilang dengan Pentacles itu suatu awal yang baru di dunia realita kamu dan kamu bisa lihat. Karena Pentacles itu biasanya sesuatu yang bisa terukur, kita bisa lihat. Bisa jadi ini hmm, apa yang kamu tabur, apa yang kamu baru mulai gitu. Itu karena di posisi blessing itu akan membawa sesuatu hal yang positif buat kamu. Bisa jadi itu akan membawa kamu kepada upgrade gitu. Upgrade dengan keuangan, upgrade dengan pekerjaan, upgrade dengan bisnis. Bisa jadi itu sebuah perjalanan untuk mempunyai sebuah fondasi yang baru ya. Karena di sini tadi ada tower soalnya. Mungkin fondasi yang lama itu perlu dirobohkan dulu. Mungkin stagnansi itu perlu digoncang dulu biar kamu keluar dari situ. Jadi kamu bisa membangun di atas sesuatu hal yang baru. Ya, dengan Ace of Pentacles di sini. Hal yang baru itu akan membawa kamu menuju Ten of Pentacles. Keberlimpahan, stabilitas, fondasi yang kokoh. Mungkin kamu akan ketemu orang-orang yang berbeda yang akan signifikan dalam perjalanan kamu. Support system yang berbeda, itu juga bisa ya. Lalu yang berikutnya, ada Five of Pentacles mengkonfirmasi Two of Pentacles. Mungkin pertimbangannya gini, mengambil resiko. Kayak, apa ya, tadi yang aku bilang lebih baik stagnan, tapi itu familiar daripada keluar dari stagnansi. Karena, tapi itu nggak familiar gitu. Nah, Five of Pentacles tuh, kayak aku merasa seperti itu, kayak mempertimbangkan, rasanya nggak nyaman sih di sini, tapi ini familiar. Mendingan di sini aja daripada keluar dari sini tapi nggak familiar.
Dan aku nggak tahu misalnya di depan situ ada apa, nanti skenarionya setelah setelah ini ada apa gitu. Aku gimana menavigasi perjalanan setelah ini dan sebagainya dan sebagainya. Terus tadi ya, karena The Moon itu bisa berbicara gini, ada rasa takut. Mengumpulkan informasi itu bagus, mengamati situasi terlebih dahulu itu bagus, tapi jangan sampai karena kebanyakan informasi, terus menimbang pro kontra nggak ada habisnya, justru itu jadi gimana ya? Jadi menimbulkan rasa takut gitu. Jadi takut memilih hal yang salah, gitu ya. Um, kita bisa gitu ya berharap untuk sesuatu hal yang kita mau itu terjadi, tapi kadang-kadang ada hal-hal di luar maunya kita. Dan selama kita hidup pasti hal-hal itu akan selalu ada gitu ya. Hal-hal di luar maunya kita. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan semuanya yang terbaik yang bisa kita lakukan, berusaha sebaik mungkin. Dan kalaupun ada hal-hal yang berjalan di luar maunya kita, jadikan itu pembelajaran, pengalaman, dan kita akan selalu bisa beradaptasi dan selalu bisa bangkit lagi kok. Gitu ya. Jangan sampai karena kelamaan mempertimbangkan jadinya kamu tidak bergerak. Aku nggak tahu ini konteksnya apa. Bisa jadi tentang mempertimbangkan untuk pergi, bisa jadi juga ada hal yang sebenarnya bikin kamu cemas, ada juga kayak percakapan-percakapan yang sebenarnya perlu kamu omongin. Gitu. Nah, ini tuh hal-hal yang perlu kamu perhatikan gitu dengan Page of Swords sama The Moon di sini ya. Lalu yang terakhir sebagai penutup, King of Cups mengkonfirmasi Six of Cups. Entahlah, gini, skenario gini, antara uh, memori itu muncul ketika kamu melihat ke belakang, kamu melihat kamu udah melalui banyak hal, kamu udah jadi individu yang berbeda. Hopefully perbedaannya tuh ke arah yang lebih baik gitu. Lebih bijak, lebih bisa mengelola emosi, lebih bisa membuat keputusan-keputusan yang lebih baik lagi. Kayak gitu ya, dengan dua kombinasi ini, melihat ke belakang dan melihat perjalanan kamu, direnungkan apa yang bisa dipelajarin, apa yang bisa disyukurin, apa yang bisa dimaafkan gitu. Ini skenario pertama. Skenario lainnya adalah orang yang mungkin datang lagi itu, hmm, gini ya, dengan King of Cups di sini, entahlah dia mungkin mau menunjukkan bahwa dia udah jadi individu yang berbeda. Dia udah lebih dewasa. Dia orang yang gak sama kayak versi waktu dia ketemu sama kamu sebelumnya gitu. Dan ini bisa jadi saudara, bisa jadi pertemanan yang terputus, bisa jadi mantan, apapun skenario-nya gitu. Kamu bisa lihat gitu, sebenarnya orang tuh beneran udah berubah atau belum. Itu ya, sebenarnya kita bisa merasakan, kita bisa mengobservasi. Um, cuman balik lagi, apakah kalau misalnya dia datang beneran, situasinya masih bisa kembali terhubung, bisa berkomunikasi kembali, atau memang ya udah gitu. Ada hal-hal yang memang tempatnya udah di belakang aja gitu ya. Ada orang-orang yang pantas diberi kesempatan kedua, ada orang-orang yang udah cukup gitu, nggak perlu kesempatan-kesempatan lagi. Nah, tugas kamu adalah bisa membedakan hal itu. Oke, merasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.